Semangat patriotisme, nasionalisme, rasa bangga, dan heroisme dirasakan rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Rakyat dari berbagai daerah pun memberi dukungan penuh. Peristiwa perebutan kekuasaan terjadi di seluruh daerah kekuasaan Republik Indonesia. Di daerah Yogyakarta, pada 26 September 1945, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka memaksa pihak Jepang untuk menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Tindakan itu diperkuat oleh Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta yang mengumumkan berdirinya pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Di daerah Surabaya, pada 19 September 1945, pasukan Belanda mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato, sehingga memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda setelah permintaan Presiden Sudirman untuk menurunkan bendera ditolak. Bentrokan tak dapat dihindarkan. Beberapa orang pemuda dipimpin oleh Bung Tomo dan Dr. Mustopo berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda, merobek warna biru dan mengibarkan kembali bendera merah putih di tempatnya semula. Di daerah Bandung, pada 23 Maret 1946 terjadi sebuah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa itu terjadi karena ultimatum yang dikeluarkan oleh Sekutu untuk mengosongkan kota Bandung dan mundur sejauh 11 km. Para pejuang akhirnya meninggalkan kota Bandung, tetapi terlebih dahulu membumi hanguskan kota Bandung. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Di kota Semarang terjadi pertempuran 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran berawal dari adanya bentrokan antara polisi Indonesia dengan tentara Jepang dan adanya kecurigaan bahwa Jepang meracuni cadangan air minum di daerah Candi. Dr. Karyadi yang sedang memeriksa cadangan air minum tersebut ditembak oleh pasukan Jepang sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Terjadilah pertempuran selama 5 hari dan menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka didirikan Monumen Tugu Muda. Di daerah Aceh sejak 6 Oktober 1945, para pemuda bergerak mengambil alih dan merebut kantor-kantor pemerintahan yang masih dikuasai oleh Jepang. Di tempat yang sudah berhasil direbut, dikibarkan bendera merah putih. Di beberapa tempat, para pemuda juga berhasil melucuti senjata Jepang. Di daerah Bali, para pemuda Bali membentuk berbagai organisasi pemuda seperti Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia pada akhir Agustus 1945. Mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dan pasukan Jepang. Pada 13 Desember 1945 dilakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Akan tetapi gerakan tersebut mengalami kegagalan karena persenjataan Jepang yang masih kuat. Di daerah Ambarawa, terjadi pertempuran Ambarawa pada 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran bermula ketika tentara Sekutu secara sepihak membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan di Magelang dan Ambarawa. Dalam pertempuran ini, Letkol Isdiman gugur. Setelah mendapat bantuan dari Kolonel Sudirman, pasukan Sekutu dapat dipukul mundur. Untuk mengenang pertempuran ini, didirikan monumen dan museum Palagan Ambarawa. Di Pulau Kalimantan, muncul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk melarang semua aktivitas politik seperti demonstrasi, mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat. Namun rakyat tidak menghiraukannya. Pada 14 November 1945, sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan kompleks markas Sekutu sambil membawa bendera merah putih. Selanjutnya di daerah Palembang.
Pada 8 Oktober 1945 terjadi perebutan kekuasaan di Sumatera Selatan, dipimpin oleh Dr. Akagani beserta seluruh pegawai Gun Seibu melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Saat itu diumumkan bahwa seluruh Karisidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan, yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berjalan tanpa pertempuran. Keadaan tersebut disebabkan orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi. Di Pulau Sulawesi, pemuda di Sulawesi Selatan menganggap kalau tindakan Samratulangi sebagai gubernur Sulawesi Selatan terlalu berhati-hati. Kemudian para pemuda pun mengorganisasi diri untuk merebut gedung-gedung yang dianggap penting seperti studio radio, tangsi militer, dan pos polisi. Kelompok yang dibuat para pemuda itu diberi nama Kelompok Barisan Berani Mati. Gerakan itu terus menjalar hingga ke daerah Gorontalo dan Minahasa. Masih banyak peristiwa daerah-daerah lain yang mendukung proklamasi kemerdekaan. Di mana sajakah peristiwa tersebut? Mari cari di internet atau buku referensi lainnya.